Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 2 subtema 4 pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut dengan hafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaikin gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kaki dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna dan kata berikut. Berikut ini kolomnya. Kata maknanya menunggangi, maknanya menaikin sebuah benda. Sewa, pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Pemandu, orang yang memandu sesuatu. Menekuk atau maknanya adalah melipat. Aba-aba, kata perintah dalam baris berbaris atau menggerakkan badan. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. 5 kata ini ya, menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan apa-apa. Berikut ini contoh, saya buatkan contoh kalimat sesuai dengan kata-kata di atas. Untuk bisa menunggangin kuda, kita harus belajar kepada ahlinya, yaitu kayak pemandu tadi ya. Kedua, sewa. Di tempat wisata bisa disewa untuk menungganginya, ya kan? Ketiga, pemandu. Di tempat penyewaan biasanya ada pemandu yang menemaninya. Keempat, menekuk. Sebelum naik kuda, menekuk kaki terlebih dahulu. 5, aba-aba. Dengarkan aba-aba dari pemandu kuda. Itu adalah 5 contoh kalimat. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Nah, amati gambar-gambar ini ya. Tolong diamati. Ini nanti disuruh menyebutkan bendanya. Nah, ini. Ayo mengamati. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Keterangan benda. Petunjuk. 1. Amati alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Gambar tadi. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, hasil pengamatannya sudah saya buatkan sebagian. Silakan kalian coba amati lagi gambar-gambar yang tadi. 1. Nama benda, sepatu. Ciri-ciri benda. Membungkus kaki dipakai untuk mengalas kaki saat berjalan. Ada yang mempunyai tali, ada dan yang tidak. Bentuk benda, bentuk sepatu sesuai dengan bentuk kaki. Nomor 2, nama benda, rompi. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan karet tebal, digunakan di luar baju, berfungsi melindungi tubuh saat naik kuda. Biasanya digunakan pemula saat naik kuda. Bentuk benda, rompi berbentuk seperti baju, cuman tanpa lengan ya dia ya. Ketiga, nama benda, kacamata. Ciri-ciri benda dipakai untuk melindungi serta dari sinar matahari, memiliki lensa dan frame. Terdapat lengkungan pada ujung batang penyangga kacamata.
Bentuk benda kacamata berbentuk bulat, bundar, dan persegi panjang. Keempat, nama benda topi pelindung kepala. Ciri-ciri benda digunakan di atas kepala, berfungsi melindungi kepala saat naik kuda, terbuat dari bahan plastik yang keras. Bentuk benda setengah lingkaran sesuai dengan bentuk kepala. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda memiliki keragaman wujud. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Ayo berlatih. Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda, agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu. 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini contoh ya, contoh manfaatnya. 1. Keindahan lingkungan tempat wisata tetap terjaga. Kebersihan tempat wisata juga terjaga. Keselamatan diri di tempat wisata. Jadi untuk keselamatan diri ya, ini adalah yang paling penting. Kedua, bagaimana akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Tadi bisa merusak tanaman, lingkungan juga menjadi kotor apabila tidak dijaga kebersihannya. Ketiga, mengancam keselamatan tempat wisata, jadi bisa berbahaya kalau tidak mematuhi aturan. Ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang di rumah. Contohnya adalah 1. Membentuk sikap disiplin, jadi kita menjadi disiplin. 2. Meringankan pekerjaan orang tua, ya kan? Yang ketiga, supaya hidup menjadi teratur. Yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Apabila kita tidak mematuhi aturan di rumah, rumah tidak rapi atau disebut dengan berantakan atau kotor, ya kan? Yang kedua, hidup tidak teratur, jadi hidupnya nggak teratur. Misalkan tidur tidak sesuai waktunya dan bangun juga tidak sesuai waktunya, main juga tidak, lupa dengan waktu, itu hidup tidak teratur. Ketika mendapat sanksi dari orang tua, nah kita pasti akan mendapat sanksi apabila kita melanggar aturan di rumah. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman di kelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Berikut ini contoh adalah gambar-gambarnya. Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya. Kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyaknya kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Ini adalah pembagian ya. Ayo berlatih. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyaknya hewan untuk beberapa kandang berikut. Nah, ini adalah soalnya. 16 dibagi 8 berapa? Jawabannya adalah 2. Nah, ini 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari sini ya, 2-nya ya. Jadi 2 ini adalah 2 dari sini. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 45 dibagi 3. Nah, jawaban dari 45 bagi 2 adalah 15. Dan 5-nya ini adalah 5 dari sini. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3.
Nomor 3, 33 dibagi 11. Jawabannya adalah 3. Jawabannya 3. Nah, 3 ini pindah ke sini. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nomor 4, 42 dibagi 3. Jawabannya adalah 14. 7. Nah, 14 bagi 7 sama dengan 2. Nomor 5, 53 dibagi 3 sama dengan 18. 6-nya dipindah, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nomor 6, 50. 6 dibagi 4 sama dengan 14. 7-nya pindah, 14 bagi 7 sama dengan 2. Berikut juga nomor 7, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, 5-nya pindah, sama 5-nya pun pindah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 72 dibagi 8, dibagi 9 sama dengan 8, dan 4-nya 8 bagi 4 sama dengan 2. 84 dibagi 7 sama dengan 12, dan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nomor 10, 90 dibagi 5 sama dengan 18. 18, nah 6-nya dipindah, 18 bagi 6 sama dengan 3. Demikian anak-anakku, semoga bisa dengan mudah kalian mengerti dan selalu dipelajari, dan silakan kalian mencoba dengan soal-soal yang lain untuk supaya lebih tambah mahir lagi dalam hitungan pembagiannya, dan juga apa yang disampaikan bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.